Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanis Tiara Fikanur. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Teknik Informatika Direktorat Kampus Banyumas Universitas Telkom. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan di dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Latar belakang keilmuan saya pada bidang informatika dengan fokus pada pemodelan data. Keilmuan saya ini saya implementasikan dalam aktivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mulai dari pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori bahasa dan automata, dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi tingkat 2 bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS sebesar 2 selama 1 semester. Dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah teori bahasa automata bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan baik dasar serta konsep algoritma dan ketepatan dalam ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam sisi komputasi. Pada mata kuliah ini mencangkup topik tentang konsep hierarki Chomsky, berbagai jenis model automata hingga finite automata, deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, serta epsilon non-deterministic finite automata. Teknik untuk meminimalkan DFA dan tata bahasa serta ekspresi regular regex. Kemudian, dalam pembelajaran mata kuliah ini juga akan mempelajari beberapa teknik algoritma model automata yang umumnya diterapkan dalam analisis modelnya. Terdapat 2 program learning outcome atau yang disebut sebagai PLO yang akan dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. Sedangkan course learning outcome atau yang disebut sebagai CLO dari mata kuliah ini terdiri dari 2 CLO yang meliputi mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika. Kedua, mahasiswa mampu memahami ilmu dasar dan metode-metode di bidang informatika. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah teori bahasa automata ini bersumber dari buku atau e-book dan jurnal penelitian yang mendukung sebagai berikut. Mata kuliah ini mengutamakan metode pembelajaran blended learning yang aktif dan berfokuskan pada pembelajaran kolaboratif, peran, dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, serta FGD secara kelompok dan juga penugasan berupa studi kasus sehingga dapat mengikuti tren pembelajaran terkini. Sistem pembelajaran mata kuliah ini melalui pendekatan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, MS Teams, atau Zoom. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum LMS yang digunakan oleh Universitas Telkom sebagai wadah untuk mengupload bahan ajar yang digunakan dan tugas ataupun asesmen yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri menjadi beberapa bagian utama, yaitu 7 pekan untuk pembelajaran sebelum tengah semester, 1 pekan evaluasi tengah semester, kemudian 7 pekan untuk pembelajaran berikutnya sebelum akhir semester, dan 1 pekan evaluasi akhir semester. Evaluasi pengukuran kemampuan mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek yang meliputi aktivitas partisipatif melalui penugasan individu pada study case dengan bobot 15%, kognitif pengetahuan melalui 2 teknik pengukuran yaitu ujian tertulis dengan bobot 65% dan kuis dengan bobot 20%.
Sehingga total asesmen keseluruhan pada mata kuliah ini skornya sebesar 100%. Penentuan skala penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teori bahasa otomata yang saya ampu khususnya untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Direktorat Kampus Banyumas Universitas Telkom. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori bahasa otomata untuk subchapter Non-Deterministic Finite Automata secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ya di mata kuliah kita teori bahasa otomata. Kita masuk ke pertemuan ketiga untuk materi di minggu ini, yaitu adalah non-deterministic finite automata atau yang disebut sebagai NFA. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa saya cukupkan. Oke, baik teman-teman. Untuk di minggu ini, capaian pembelajaran lulusan yang akan teman-teman dapatkan, itu nanti kita masuk di sub CPLO 0341, di mana nanti teman-teman itu mampu merancang terkait dengan mesin finite automata dan penggunaannya, serta dalam melakukan pemodelan, serta penyelesaian dalam persoalan komputasi. Gitu. Jadi sebelum teman-teman nanti mengenal dari modelnya, permasalahan ini tuh nanti untuk teman-teman nanti melakukan komputasi dengan data yang lebih kompleks nantinya, seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang pernah mengetahui terkait dengan tingkatan bahasa pemrograman? Ada? Belum? Belum ada? Oke, dalam bahasa pemrograman itu ada tingkatannya teman-teman. Jadi ada tingkatan bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah itu biasanya bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang biasa menerima hanya angka binary, 0 dan 1. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk bahasa tingkat menengah itu kurang lebih sama, tapi lebih tinggi tingkatannya lagi dibandingkan bahasa mesin, yaitu adalah bahasa assembly. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi, ini yang sudah familiar teman-teman gunakan. Mulai dari C++, Java, PHP, lalu ada Python, lalu ada Golang nih yang dulu kemarin udah menggunakan Golang ya. Itu udah masuk bahasa tingkat tinggi. Kenapa kok ini udah masuk bahasa tingkat tinggi? Karena sudah banyak string atau sintaks yang sudah kita gunakan. Berbeda halnya dengan bahasa tingkat mesin, yaitu adalah hanya 0 dan 1. Gitu ya teman-teman ya. Lalu ini untuk contoh implementasinya. Kalau untuk high language programming ya, ada beberapa karakter yang sudah bisa dikenali. Kalau untuk time itu biasanya sebagai tempat temporary. Kalau teman-teman masih ingat mata kuliah algoritma pemrograman, itu ada tempat temporary untuk penempatan sementara. Lalu ada assembly language, contohnya seperti ini saya juga kurang familiar dengan penerapannya. Karena itu biasanya bagian teman-teman yang elektro untuk yang penggunaan ini. Dan juga machine language atau bahasa mesin hanya menerima binary. Ini untuk penerapannya teman-teman dalam tingkatan bahasa pemrograman. Lalu ada sebuah pertanyaan nih, misalnya bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh seorang programmer? Ya, dari pertanyaan ini teman-teman sudah jawab, sudah bertanya-tanya nih. Saya sebagai programmer kok bisa ya komputer itu mengeluarkan output sesuai dengan yang kita berikan atau kita inputkan? Jawabannya adalah dibutuhkan penerjemah atau yang disebut sebagai compiler. Gitu. Jadi compiler itu tujuannya antara manusia dengan seorang programmer tuh bisa saling berkomunikasi gitu loh. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa pemrogramannya tadi. Seperti itu. Nah, bahasa mesin penerjemah ini dibutuhkan karena dia bisa mengenali bahasa mesin saja.
Oke, bahasa mesin aja ya, karena kan kita nggak bisa nih ngomong langsung dengan laptop kita tanpa harus ada instruksi dengan bahasa yang dia gunakan, gitu kan. Sehingga agar apa? Agar si mesin tadi dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga dibutuhkan sebuah compiler atau penerjemah tadi. Jadi tujuan compiler yaitu untuk melakukan penerjemahan antara kedua belah pihak agar bisa saling memberi input atau feedbacknya, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Ini sebagai pengingat dari materi sebelumnya juga, walaupun sebelumnya itu kita sudah mempelajari terkait dengan DFA. Itu merupakan bagian dari jenis juga dari mesin finite automata. Oke, finite automata itu juga merupakan sebuah model komputasi dengan jumlah memori yang sangat terbatas. Jadi untuk kapasitas memorinya itu tidak sekuat memori di mesin-mesin saat ini, gitu. Sehingga digunakanlah finite automata ini untuk melakukan model komputasionalnya. Disebut juga sebagai finite state machine atau FSM, dan untuk pengaplikasiannya dibutuhkan untuk teknik pengenalan pola. Sehingga teknik pengenalan polanya itu berupa inputan entah nanti string yang teman-teman gunakan atau karakter atau berupa kalimat. Atau yang sering teman-teman ketahui itu terkait dengan language processing. Nah, itu merupakan dasar dari penerapan finite automata. Gitu. Ini contohnya pada aplikasi kompilator atau compiler, lalu bagian leksikal. Dia harus mengenali string, mana yang merepresentasikan variabel, mana yang nama, lalu mana konstanta yang berkaitan dengan numerik, dan reserved word. Gitu. Jadi tujuannya finite automata itu untuk membagi masing-masing karakter ini tadi. Oke, ini untuk contoh sederhana dari mesin otomatanya. Kalau semisal nanti ada inputan stringnya itu ada misalnya, ADA. Apakah itu nanti akan diterima atau ditolak? Itu nanti kita bisa melakukan pengujian dengan mesin finite automatanya. Contohnya seperti ini. Ini state kita mulai saat awal, berarti ini startnya. Lalu ada inputannya itu masing-masing satu karakter. Karena tadi kita ingin mau menguji ada, sehingga ini harus kita buat dulu setiap grafnya. Ini Q2, ini Q3. Nah, tanda ini merupakan final state. Sehingga kalau setiap arah yang menuju titik akhir, otomatis string tersebut diterima. Berarti kalau berdasarkan dari diagram ini, kata ada itu diterima atau ditolak? Diterima ya? Betul. Kenapa kok diterima? Karena ini pertama, dia ngecek dulu, oh kita startnya di sini, Q0. Gitu ya. Q0 memproses huruf A menuju ke Q1. Oke, ada nih. Lanjutnya D. Dari Q1 menuju ke Q2. Lalu yang terakhir A, Q2 menuju ke Q3. Tidak ada string lagi yang diuji kan ya? Sehingga ini berhenti dan berhenti di start final state, otomatis ini diterima. Seperti itu. Ini merupakan mesin FSA, finite state automata. Ini baru mesin secara sederhananya teman-teman. Seperti itu. Makanya di sini ada catatan, string inputan itu diterima jika mencapai final state. Selain itu, maka dia akan ditolak. Pembacaan simbol pertama dimulai dari start state, makanya ada Q0-nya. Perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Jadi satu persatu dia akan membacanya. Oke,
Tadi sudah ada pengantar yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Sekarang saya coba menanya, apa yang dimaksud dari automata? Ada yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Oke, Mas Jaki, monggo. Automata merupakan proses urutan input melalui serangkaian aturan dan perubahan status secara otomatis. Oke, jadi dia membaca beberapa inputan secara otomatis atau satu persatu? Satu persatu. Namun dilakukan serangkaian aturan dan perubahan status secara otomatis. Oke. Ya, dia akan melakukan perubahan status dari satu karakter ke karakter lainnya secara otomatis ya tadi untuk pembuatan mesinnya. Oke, benar ya, untuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jaki bahwa automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize lalu menerima untuk mengaccepted dan membangkitkan atau generate. Maksudnya dari ketiga komponen ini, itu dia mengenali ini. Mengenali karakter ini, lalu mengaccepted, menerima atau berhasil enggak nih stringnya diterima, maka di sini accepted atau ditolak nih atau di reject gitu ya. Serta membangkitkan, maka saat dia sudah berada di sini, string ada, itu otomatis dibangkitkan. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ini finite set automata ada dua jenis. Tadi saya sampaikan ada deterministic finite automata dan yang materi kita hari ini non-deterministic finite automata. Perbedaannya apa? Yang teman-teman sudah ketahui bahwa kemarin deterministik itu tidak ada diagram yang ambiguitas. Teman-teman, ambiguitas itu kan kemarin di sini ada panah inputan yang sama. Misal di sini sudah ada A nih, di sini nggak boleh ada A lagi. Itu yang disebut sebagai ambiguitas. Jadi DFA itu tidak boleh ada itu. Sedangkan kalau NFA baru boleh ada. Gitu ya. Dia boleh ada, tapi ada tapinya nih. Itu harus dihilangkan nantinya. Kenapa? Karena mengandung ambiguitas nantinya. Jadi mesin tuh akan membaca, bingung nih, dia mau menuju kemana langkah selanjutnya. Ini transisi ambigu, contohnya teman-teman, di sini ada Q0, inputannya ada 0, 1 sama 0. 0-nya ada 2 ya. Dia menuju ke Q0 dan menuju ke Q1 dan menuju ke Q0 atau dirinya sendiri. Ini disebut ambiguitas. Jadi yang harus kita hapus adalah salah satu dari si 0-nya ini. Seperti itu. Gak boleh lebih dari 2 panah dengan inputan yang sama. Ada pertanyaan lagi. Kalau model mesin yang ada di samping teman-teman ini termasuk jenis DFA atau NFA dan mengapa jawabannya demikian? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Oke, Mbak Velia, monggo. Jenis DFA, mengapa? Jenis DFA. Karena pada diagram tersebut tidak memiliki transisi ambiguitas. Oke, betul. Kenapa tidak memiliki transisi ambiguitas? Di sini teman-teman. State Q0 itu menerima inputan 1 dan melempar inputan 0. Tidak ada yang sama ya. Begitu pula untuk di Q1. Inputannya ada 0 dan melempar inputannya ada 1. Itu disebut sebagai ambiguitas kalau misalnya dia lebih dari 1 dengan panah yang sama. Oke, thank you Mbak Velia untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, aplikasi finite automata. Ya teman-teman, tujuannya untuk apa sih mesin finite automata ini gitu loh. Kan masa iya kita cuma membuat tapi tidak diimplementasikan gitu ya. Nah, yang dasarnya untuk mesin finite automata itu mesin ATM yang teman-teman gunakan. Mesin ATM itu kan berbagai tombol. Nah, dari masing-masing inputan itu tadi, proses mesinnya itu dibuat dengan seperti ini. Saat masuk di awal, start nih, teman-teman masukkan kartu, berarti menuju ke sini. Saat masukkan kartu, pilih misalnya bahasa apa, nanti akan menuju ke sini. Lalu inputkan password, nanti menuju ke sini. Jadi nanti kita buat dulu diagramnya. Alur mesin ATM yang mau teman-teman buat itu nanti seperti apa.
Apakah sesuai dengan mesin yang sudah dibuat atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, otomatis teman-teman harus membuat kembali mesin yang sudah teman-teman rancang. Jadi ibaratnya kayak blueprint gitu ya, sebelum teman-teman merancang mesinnya. Lalu ada bagian lexical analyze-nya, dan yang sering teman-teman gunakan itu di search engine. Misalnya teman-teman cari di web, lalu menemukan kata-kata atau frasa dan pola yang tepat gitu. Contohnya juga di disk teman-teman. Kalau di laptop misalnya mau mencari sebuah file kan biasanya ada kata kuncinya tuh. Nah itu nanti merupakan bagian dari finite automata juga. Seperti itu. Sifat non-deterministic finite automata itu ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, NFA itu memiliki kemampuan lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Yaitu saya bilang tadi boleh ambiguitas. NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. DFA tadi merupakan diagram yang sederhana, dia tidak boleh ambiguitas. Sehingga kalau misalnya kita samakan dengan NFA itu sama. Lalu hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. NFA seringkali diringkas dan dibandingkan dengan DFA. Jadi nanti NFA yang teman-teman buat itu harus menjadi DFA untuk menghilangkan ambiguitasnya tadi. Oke, ini definisinya. Ada 5 tuple ya teman-teman. Ada Q. Ada yang tahu lambang apa? Sigma ya. Lalu ada delta, ada Q0 dan ada F. Q itu sebagai himpunan state. Sigma itu sebagai himpunan alfabetnya, delta itu sebagai fungsi transisi atau panah-panah yang ada ini harus teman-teman terjemahkan dulu. Q0 adalah start state, F ini adalah final state-nya. Jadi ada 5 tuple yang perlu teman-teman deskripsikan sebelum membuat diagramnya. Ini untuk definisinya. Nah kalau NFA, perbedaannya untuk di tabel itu ini, ada komanya. Dari Q0 dia bisa proses Q0 Q0 dan Q1. Ya kan ya? Lalu Q0 juga proses Q inputan 1 menuju ke Q0 juga. Jadi ini merupakan deskripsi dari tabel transisi yang sudah teman-teman buat. Ini studi case yang bisa teman-teman nanti kerjakan saat ada di kelas ini ya. Jadi perhatikan pada diagram saat ini apakah diagram ini menggambarkan sebuah NFA atau bukan. Gitu nanti teman-teman bisa menjawabnya. Oke. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini di mana terdapat 2 jenis ya dari finite automata, yaitu adalah deterministic finite automata yang disebut sebagai DFA dan non-deterministic finite automata atau yang disingkat sebagai NFA. DFA tidak memiliki ambiguitas, sedangkan NFA itu memungkinkan dia memiliki ambiguitas. Berarti otomatis kalau udah ketemu ambiguitas itu udah masuknya NFA. Tidak akan mungkin kita jawab DFA karena dia nggak boleh ada ambiguitas. Suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tuple tadi. Ada apa aja masih ingat? Ada S, sigma, ada delta, ada F ya. Sama ada Q, 0 sebagai start state-nya. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini teman-teman? Oke, Mbak Ami. Apakah model NFA itu bisa kita sederhanakan sehingga tidak memiliki transisi yang ambigu? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah model NFA yang tadi memiliki ambiguitas itu bisa disederhanakan kembali untuk menghilangkan ambiguitasnya? Bisa, sangat bisa. Karena tujuan kita NFA itu tadi harus disederhanakan lagi menjadi namanya DFA. Caranya itu untuk materi kita di minggu depan. Yaitu adalah lazy evolution. Jadi lazy evolution ini adalah merupakan teknik penghapusan ambiguitasnya. Dengan tujuan yang ambiguitas itu tadi kita hapus. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan.
ya. Dan juga nanti ada soal latihan via LMS itu untuk di minggu depan ya teman-teman ya, terkait dengan materi lazy evolution-nya. Selain itu ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya teman-teman? Oke, ini beberapa referensi yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya teman-teman, untuk teman-teman bisa gunakan. Monggo silakan menggunakan referensi apa saja yang ada di perpus atau ada di e-book, monggo silakan. Karena semua referensi itu semua isinya sama gitu ya. Oke, mungkin cukup itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas attention dan antusias dari teman-teman semuanya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah Teori Bahasa Otomata yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Teori Bahasa Otomata untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Direktorat Kampus Banyumas Universitas Telkom. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti, Kemendikti Saintek Indonesia. Tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih untuk Universitas Telkom, rekan sejawat dosen, dan seluruh rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.